Saya lanjut Oke, ya. ada Saya lagi. akan sharing tentang PCB 88 yang barusan saya closing minggu lalu itu dengan premi 124.400.000 sekian gitu ya. Itu dari satu case. Itu saya bercerita tentang PCB 88 teman-teman. Jadi satu nasabah langsung closing 2 pada waktu yang bersamaan, kesehatan, PSS, dan PCB 88. Awalnya saya hanya masuk lewat PSS teman-teman untuk kesehatan ya. Tapi kok bisa dari kesehatan yang hanya premi 15 juta sekian itu bisa closing lagi justru PCB yang 124 juta sekian. Sebelumnya tahun lalu, akhir tahun lalu saya ada closing Rucinta teman-teman. Itu premi 206 juta per tahun ya. Nah, oke. Saya berangkat dari konsep asuransi dulu. Menurut survei, 80% sebelum meninggal, orang itu mengalami cacat dulu. Kondisi kritis ya, sakit kritis entah jantung, kanker, stroke, jadi sakit berat dulu. Baru setelah itu meninggal. Itu menurut survei, teman-teman ya. Nah, bentar ya. Ini layarnya jelas ya? Full semuanya. Halo, suara saya juga jelas ya? Pak Jenjen? Halo. Jelas, layarnya aja ada yang terkotak ini ya. Super jelas sih. Ya. Bentar ya. Oke, nah ini sudah Ya. bagus ya. Oke, teman-teman harus ada satu prolog. Prolog itu adalah awal ketika kita mau masuk ke dalam produk ya. Jangan langsung produk. Orang secara psikologis itu nggak bisa nangkep apa sih, sarinya nggak bisa nangkep ya. Jadi saya bercerita seperti ini. Resiko kehidupan itu ketika kita mengalami sakit kritis atau meninggal dunia terlalu cepat sehingga keluarga tidak siap ditinggalkan, atau hidup terlalu lama. Hidup terlalu lama ini juga menjadi beban buat keluarga karena harus sewa suster lah, sedangkan nilai ekonomi sudah nol. Jadi simpel aja, singkat, padat, tapi mengena. Bentar ya. Next, Pak Fran. Nggak bisa. Nah, oke. Yang kedua, bagaimana orang menghadapi 3 resiko kehidupan tadi? Ada 4 ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Menghindari, mau menerima, mengendalikan, atau mengalihkan resikonya. Yang paling bagus yang mana? Saya bilang sama nasabah, tentunya mengalihkan ya. Nah, ini semua sederhana loh teman-teman, dan bahkan ketika training MFC juga ada loh ya. Jadi simpel aja kita ceritanya singkat padat gitu ya. Ini ada sebuah keluarga saya bercerita ya, ada ayah, ibu dan anak. Ayah adalah sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi semua kebutuhan hidup yang pokok, yaitu sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Tapi ketika ayah nggak ada, maka siapa yang menggantikan? Ibu ya. Ibu berarti tugasnya double dong, harus mencari nafkah dan membesarkan anak. Itu kalau tidak ada, kalau meninggal. Kalau meninggal biayanya jauh lebih sedikit, saya bilang gitu, dibandingkan kalau mengalami sakit kritis atau sakit yang berat ya. Efek dari sakit yang berat, walaupun si ayah atau orangnya masih hidup, tetapi nilai ekonominya juga nol. Dan lebih berat nggak bebannya? Lebih berat karena kehidupan tetap harus jalan terus, biaya juga tetap harus jalan terus ya. Sedangkan di satu sisi si ibu harus tetap mencari nafkah, terus dia punya 2 orang anak kan, yang satu yang si ayah yang tadi sudah sakit kan tentunya harus dirawat juga, dan si anak. Jadi bebannya lebih berat dan biaya hidup lebih besar. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Saya bilang seperti itu ya. Jadi intinya adalah orang setelah mengalami sakit berat atau kondisi kritis, maka ada akibat, ada biaya yang harus ditopang atau tetap ditanggung.
Tuh, kan sudah ada rumah sakit. Ya, ketika masuk rumah sakit sudah ada yang membiayai, tetapi untuk pemulihan tetap butuh obat herbal, ya, tetap butuh suster gitu ya. Tetap butuh vitamin-vitamin yang tidak tercover di PPH Plus atau PSS. Simpel ya teman-teman sebenarnya ya. Nah, lalu saya bercerita lagi bahwa dengan kita punya polis ya, punya polis untuk sakit kritis, punya polis untuk kesehatan, itu dampaknya adalah sangat besar, mengurangi kerugian aset ya. Artinya apa? Ketika orang mengalami sakit berat, yang terjadi adalah kebanyakan orang menjual aset yang sudah dikumpulkan atau aset yang dibeli dengan hasil jerih payah dari muda gitu ya, atau hasil kerja selama 20 tahun, entah 30 tahun itu harus dijual hanya untuk berobat. Apakah kita rela? Saya bilang seperti itu, tentunya kita nggak rela. Dan yang terbaik adalah kita mencari solusi. Mumpung kita masih sehat, ya perusahaan asuransi masih mau, dan preminya masih murah, dan mumpung sampai bulan Februari akhir ini masih ada angpau buat nasabah 1 bulan premi, ya. Tapi saya nggak buru-buru closing, teman-teman. Saya bilang, coba dipertimbangkan, Bu. Ya, ini buat bahan pertimbangan aja. Waktu itu saya closing untuk PSS. Saya kasih waktu, jadi teman-teman nggak usah buru-buru harus di closing. Kesannya kita serakah ya teman-teman ya, mohon maaf ya tanda kutip ya. Nasabah menjadi tidak nyaman ya. Kembali lagi ke konsep asuransi jiwa. Tertanggung itu bayar premi kan ke penanggung. Ini simple ya. Kalau bagi yang baru cerita ini aja sudah oke kok ya. Tadi resiko kehidupan langsung masuk ke sini juga nggak apa-apa. Tertanggung itu bayar premi kan Bu ke penanggung, yaitu ke perusahaan asuransi, lebih tepatnya Prudential. Maka Prudential dengan membayar premi itu berarti Ibu sudah mentransfer resiko kehidupan tadi kepada Prudential atau penanggung. Selanjutnya penanggung berjanji bahwa akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan sesuai dengan premi asuransinya. Maksudnya gimana? Ya, teman-teman masuklah ke produk. Sampai sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Sesimpel ini loh, nggak usah dibuat ribet teman-teman, dibuat simpel aja. Ya, kalau kita kan sudah training berkali-kali, tapi kalau nasabah itu kan baru mendengar dari kita mungkin 1-2 kali. Nah, ini dari nasabah. Kalau ada yang bertanya nih, ada nggak ya asuransi yang memberikan kepastian jangka panjang untuk manfaat kondisi kritis? Ya, PCB lah jawabannya. Atau saya yang berkata sendiri, kebanyakan nasabah kepengennya kan ada perlindungan jangka panjang ya Bu ya, untuk kondisi kritis, kondisi ketika kita sudah tidak lagi mampu bekerja, tapi tetap diproteksi, tetap dijamin, dan nggak usah khawatir, uangnya 100% kembali. Belum tuh ada asuransi yang uangnya bisa kembali, ada Bu. Hebat ya, luar biasa Prudential. Lalu saya masuk ke produk teman-teman. Nah, saya tidak cerita terlalu detail ya. Jadi contoh saya nggak membacakan satu-satu seperti ini teman-teman. Proteksi terjamin apa itu nggak usah. Saya cuman simpel. Semua premi kembali, bayar cukup hanya dengan 5 kali. Ketika masih sehat, usia 88 tahun, maka yang keluar adalah uang pertanggungannya. 1M. 1M ya saya ngomong 1 miliar seperti itu teman-teman. Ya, ketika tiup lilin, puji Tuhan masih sehat, maka Prudential akan memberikan angpau sebesar 1 miliar. Tuh, kalau umur 88 untuk apa uangnya? Ya mungkin untuk bukan untuk diri sendiri ya, bisa untuk cucu, bisa untuk anak. Yang pasti kalau menurut saya ketika kita usia 88 sudah tidak bisa lagi bekerja, tapi kebutuhan tetap jalan untuk beli vitamin ya, untuk bayar suster ya, atau babysitter lah ya, untuk orang tua juga kan ada ya. Nah, supaya kita nggak tergantung lagi sama anak cucu dan menantu. Lebih sayang nggak anak cucu dan menantu ketika
kita bisa mandiri secara keuangan walaupun usianya sudah lanjut. Ya tentunya kita merasa ya lebih dihargai ya teman-teman ya, karena masih punya uang. Sama-sama tua, pilih mau punya uang apa nggak punya uang. Ya kalau saya pilih yang punya uang, dari sana kita sambil guyon ya teman-teman ya, sama nasabah. Nah, nanti kalau sudah closing, saya jelaskan manfaatnya lagi. Kalau kecelakaan sebelum usia 70 tahun, maka akan keluar uang pertanggungan 2 kali lipat dari yang diterima ketika meninggal biasa. Ya, jadi keluarnya berapa? 2 miliar. Dan ketika kita pasang ring atau lebih tepatnya terkondisi angioplasti, maka akan diberikan tambahan ya, tidak mengurangi manfaat yang sudah ada, itu sebesar maksimal 200 juta atau 10%. Mana yang sesuai ya. Jadi kalau 2 miliar atau 2 miliar setengah ikutnya, maka yang dibayarkan hanya 200 juta loh teman-teman ya. Untuk angioplasti tanpa mengurangi yang 2,5 miliar tadi. Tapi kalau ikutnya cuma 1 miliar, maka yang dibayarkan hanya sebesar 100 juta saja. Sesimpel itu kok. Nah, ini contohnya. Saya kasih contoh aja. Jadi ini kalau contohnya kalau membayar 15 kali, ya. Masa pembayaran premi 15 kali bisa dipilih 5 kali ya. Maka perlindungan sampai usia 88 tahun. Premi kembali yes di tahun ke-20. Kalau Bapak Ibu bosan, maka semua premi yang sudah dibayarkan itu akan dikembalikan. Kalau ternyata di tahun ke-20 masih belum perlu uangnya, maka di tahun ke-21 atau di tahun ke-25 itu ada plus-plusnya loh teman-teman. Semua premi kembali ditambah, nah itu ada tabelnya, itu saya bacakan. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Nah mumpung sekarang masih sehat, preminya belum begitu mahal, dan waktu itu ada campaign, ya masih ada campaign untuk medicalnya, batasan medical, ya, yang ada bonusnya. Lalu saya utarakan kalau usia pada waktu itu usia beliau dengan usia beliau itu maksimal 1,6, akhirnya beliau ngambil yang 1,5 M. Sesimpel itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya. Ini kan di materi training itu juga ada kok. Cuman itu aja. Oke, ada yang mau tanya nggak? Materi saya simple dan bisa closing. API 150 juta ya. PCB-nya 124 juta. Prucinta dengan saya presentasi sesimpel itu bisa closing 200 juta ya. Kalau dengan hal yang simple kita sudah bisa closing, teman-teman menurut saya nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak yang diceritakan, cukup poin-poinnya saja. Nanti ketika sudah oke, tanda tangan gitu ya, saya ceritakan lagi. Andai kata setelah saya ceritakan detailnya, batal ya, nggak usah kecewa teman-teman. Paham ya? Tapi nggak enaknya saya ceritakan juga di awal. Apa syaratnya kalau klaim yang 61 penyakit kritis itu? Itu saya jelaskan ya. Terus kalau lapse itu resikonya apa? Kalau terlambat membayar itu resikonya apa? Itu sudah saya jelaskan di awal ya, sebelum tanda tangan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Simpel Oke, loh, saya presentasi cuma 5-10 menit loh, selesai. bisa menanyakan karena sekarang juga eranya produk baru ya, baru-baru yaitu Prucinta, PCB 88 dan PSS, dan ini Ibu Stefani sudah melakukan penjualan dengan nilai transaksi yang wow ya, yang sangat besar-besar, big case. Mungkin saya bisa membantu bertanya terlebih dahulu ya. CC Stefani rata-rata yang terakhir closing ini apakah dari nasabah baru atau nasabah lama atau referensi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, rata-rata pembayaran berapa tahun? Apakah juga bulanan atau tahunan ya? Oke, itu aja dulu.
Saya sebagian dari nasabah lama, sebagian dari nasabah baru. Terus kalau rata-rata pembayaran yang besar-besar, saya tahunan. Oke. Ya, Dengan sekarang kondisi saya ke arah sikon tahunan. seperti ini, ya dengan kondisi sikon seperti ini kan sebetulnya banyak yang mengeluh ya dengan kondisi yang mungkin bisnisnya yang lagi sepi, lagi menurun. Itu gimana kira-kira CC untuk handlingnya? Saya yang closing 200 juta itu justru dia mengeluh. Jadi premi per bulan satu keluarga itu 37 juta untuk polis lamanya. Beliau mengeluh bahwa usaha sekarang sepi, lesu. Lalu tanya sama saya, kalau preminya mau dihentikan, boleh enggak? Saya jawab boleh, tapi ada konsekuensinya, Pak. Konsekuensinya adalah ketika nilai tunai habis, maka perlindungan juga ikut habis. Ya. Yang ketiga, saya bisa mengajukan dispensasi untuk pandemi pada waktu itu selama 5 bulan, tapi di bulan ke-6 itu membayar preminya harus 1,5 kali. Dan menurut saya itu nggak worth it, Pak. Karena justru memberatkan di bulan ke-6. Padahal di bulan ke-6 nanti, waktu tahun lalu ya, itu saya cerita ya, 6 bulan dari sekarang ini kan belum tentu pandemi pulih. Kalaupun pandemi pulih, ekonomi tidak langsung bisa pulih 100% seperti semula. Itu perlu dipertimbangkan. Terus lalu beliau mengatakan bahwa iya ya, nggak mau. Jadi nggak mau sendiri teman-teman ya. Singkat cerita akhirnya premi tetap dibayar sampai hari ini yang 37 juta. Bahkan ketika saya sharing tentang Prucinta, itu beliau mempertimbangkan, saya waktu itu sharingnya hanya 1 miliar ya, 1 miliar preminya saya bilang sekian juta ya. Untuk anak-anak 1 miliar itu sangat murah banget gitu. Untuk anaknya waktu itu masih kecil, itu 1 bulan kurang lebih 400 ribuan. Ya, 1 miliar loh. Lalu istrinya bilang, murah ya? Bilang gitu. Iya, murah banget gitu loh, yang namanya Prucinta. Saya bilang seperti itu. Lalu beliau tiba-tiba telepon ke saya sekian hari kemudian, minta dihitungkan kalau 25 miliar itu berapa. Saya hitungkan kurang lebih 300 jutaan ya, sekian ya. Tapi karena case besar, butuh banyak ya, LSAR besar lah, ini itu kan cukup memakan waktu, masih diminta rekening koran 6 bulan, terus neraca, terus pajak dan lain-lain, ya aset-aset juga bukti aset seperti sertifikat, fotokopi sertifikat dan lain-lain itu kan nggak gampang minta ke nasabah hal-hal semacam itu. Nah, singkat cerita, beliau juga kena substandard ya, substandard kurang lebih 20% kalau nggak salah ya. Nah, itu tugas saya juga, gimana ketika ada substandard, nasabah tetap mau ambil. Ya, itu tugas kita sebagai agent teman-teman ya. Singkat cerita, beliau sempat ngomel kok lama banget gitu ya. Karena sempat NTU 1 kali. Terus akhirnya diputuskan ya udah saya ngambil 15 M dulu. Ya udah, saya nggak memaksa untuk ke 25 M teman-teman. Ya, saya ikutin dulu sesuai dengan kebutuhannya. Karena saya yakin kalau sudah ke handle, kita sudah handle ya, maka untuk tahap selanjutnya. Halo? Halo, halo. Ya, halo. Ya. Ya, lanjut deh. Ya, pertanyaannya sudah kejawab semua toh? Sudah. Berarti tetap lanjut juga ya nasabahnya, bahkan menambah ya dengan Ya, kondisi bahkan menambah. Padahal kan awalnya sambat. mengeluarkan HO kan, usaha sepi, pandemi, ya sepi. Oke. Terus boleh tahu itu usia Halo? Usia yang Prucinta itu usia 40 tahun. Kalau yang PCB usia 50 tahun.
50 tahun. Oke. Ya. Terus normalnya premi berapa, substandard berapa? Oh, kalau yang PCB ini normal. Normal ya. Iya, premi Oke, normal yang tadi itu. kena Clean case. standar itu. Kalau yang kena substandard itu ada kenaikan premi kurang lebih 20%. 20%. Oh, oke. Oke. Nasabahnya langsung mau ya? Itu karena faktor apa? 20%. Pernah kena pneumonia, tapi tahun 2000 sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, ada riwayat sakit pneumonia dan bronkitis kalau nggak salah. Oke, oke. Berarti rata-rata yang pro cinta berapa? PCB ngambil berapa tahun bayarnya? 5 tahun. 5 tahun ya. Wow. Ya. Nggak merasa keberatan ya bayar tahunan juga akhirnya. Ya, awalnya mau closing yang 91 juta. 1M 91 juta. Terus ada campaign untuk medical, dibantu sama Pak Fran, dimaksimalkan aja. Gitu. Kita sebagai agent kadang merasa gini loh, dari 15 juta ke 91 juta, pasti nggak mau. Itu kan dari mindset kita sendiri. Nyatanya malah closing 124 juta kok, gitu loh. Jadi kembali lagi ke persiapan mental ya teman-teman. Mindset sama mental itu aja sebenarnya kuncinya. Kalau hard skill kan teman-teman bisa ikut Zoom, bisa sharing-sharing sama leader, ya, bisa sharing-sharing sama teman-teman yang sudah closing, itu aja sebenarnya simple. Jangan dibuat ribet ya. Belajar untuk dibuat simple aja. Kekhawatiran-kekhawatiran itu asalnya dari mana? Dari diri kita sendiri kok. Kenapa? Karena banyak atau sering kita dengar hampir semua orang bilang pandemi ini susah, pandemi ini bisnis turun, pandemi ini nggak ada penghasilan, pandemi ini banyak PHK, selalu negatif yang kita terima. Oke, oke. Terus tadi anak-anaknya jadi juga diikutkan juga ya? Yang ngambil jiwanya juga. Masih proses, ya doakan ya. Wah, luar biasa. Padahal zaman susah anaknya juga mau diikutkan. UP jiwa juga ya luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa menjudge ya nasabah itu gimana. Yang penting kita maju dulu. Ya, yang penting tetap aktif. Peluang datang, ya kan? Kuncinya ya, kan. Betul. Oke, terus tadi ada satu katanya nasabah baru. Nasabah baru tuh gimana? Dari mana? Ya, nasabah baru ya kita coba lah kenalan kalau ketemu entah di mall atau kita menjalin hubungan teman-teman lama. Minta referensi juga ya. Yang Ya, barusan referensi. dari mana? Kenapa? Yang baru closing ini katanya nasabah baru tuh yang baru closing katanya ada nasabah baru tuh. Ya, itu referensi. Tapi apa ya? Referensi Ya, tiba-tiba bolehlah dikasih. dikatakan referensi lah. Tiba-tiba dikasih atau CC sendiri yang apa menggali-gali terus minta referensi? Sebenarnya saya mau merekrut nasabah saya. Mau saya rekrut. Terus? Gitu loh. Nah, kadang-kadang gini loh. Nggak mau. Aku nggak mau kalau jadi agent nggak mau. Dia bilang seperti itu. Kamu nggak kepengen tak nolong orang, gitu loh. Saya konsepnya adalah nolong orang, entah saudara, entah teman, gitu loh. Kalau ada yang sakit, terus gimana? Kalau kamu nggak mau jadi agent, seperti itu. Terus dia bilang, sini orang terdekatmu intinya, tapi bukan saudara ya. Teman yang dekat sama kamu, yang kamu prihatin sama hidupnya dia, gitu loh. Dan kamu khawatir, siapa orang itu, gitu loh. Kenal aku. Tapi aku nggak tahu loh dia
mau atau enggak, tapi enggak wis aku enggak enak nanti orangnya pas tersinggung dan lain-lain, tetap ada HO-nya gitu loh. Oke, HO pasti ada ya. Yang penting jangan takut duluan. Ini pesannya C. Ya. Stefani. Oke, mungkin yang lain mau bertanya ya, kita buka sesi tanya jawab. Manfaatkan ya. Halo. Halo, iya Bu Sri Wahyuni, Iya. luar biasa. Ya, mau tanya, C. Ya. Untuk HO tadi, untuk minta referensi tadi loh, C. Halo. Ya. Untuk minta referensi tadi, kan dikasih nih temennya atau saudaranya yang deket lah ya. Terus itu kita dikasihnya cuma dikasih telepon atau kita dihubungkan sama orang itu, C? Kasih Saya nomor dikasih teleponnya telepon aja, pertama enggak dikasih telepon. Jadi saya minta teleponnya, ojo wis, nanti pas tak kasih nomor teleponnya ke kamu, nanti orangnya ngamuk di aku gitu loh. Aku tanya dulu ya sama orangnya, mau apa enggak gitu. Jadi itu butuh proses memang. Terus saya bilang nggak apa-apa. Kamu tanya dulu aja. Memang lebih sopan kalau dia bertanya ya. Jadi saya pikir nasabah saya ini juga ya oke lah sopan, dia ngikutin aturan gitu ya kasarannya ya, nggak langsung aja kan gitu loh. Terus langsung dikerjakan sama dia. Maksudnya dia bertanya, enggak, dia diem aja gitu loh. Jadi kalau seandainya saya diem, dia juga ikut diem kan gitu. Jadi sesekali saya menyapa, terus gimana temenmu? Saya bahkan nggak tahu namanya siapa pada waktu itu yang mau dikenalkan ke saya. Oh gitu. Jadi kita tetap saya juga harus follow up. proaktif ya, C ya? Iya, saya follow up. Ya. Terus kalau yang tadi, Cece kan untuk yang PCB 88 sama Prucinta itu dari reselling semua ya, C ya? Enggak, yang PCB Yang tadi 88 cerita. itu yang baru. Oh, itu yang baru. Iya. Prosesnya sampai berapa kali Dan follow nasabah up? saya memberikan referensi itu juga nasabah baru ya. Oh gitu. Uh-uh. Untuk case yang sebesar itu follow up-nya sampai berapa lama, C? Berapa lama ya? Nggak lama kok. Nggak lama. Kira-kira 2 bulanan lah, 2-3 bulan lah. Karena Cece jam terbangnya udah tinggi ya. Ya 2 bulanan lah, 2 bulan. Sebenarnya itu tergantung mindset, Bu Sri. Gitu ya. Iya. Kita berani apa enggak gitu ya? Iya, jam terbang yang lebih banyak dari saya, ada yang join mungkin di tahun 2000, banyak juga gitu loh. Tapi kalau mereka nggak aktivitas, mereka nggak belajar, mereka nggak ketemu rintangan, mereka nggak ketemu tantangan ya lebih tepatnya, mereka juga akan datar-datar saja toh. Sebaliknya teman-teman yang baru-baru juga hebat-hebat bisa closing 500 juta itu kan kalau di daily submission Jawa Timur top 10 untuk submission ada yang 400 juta, 2 case itu keren-keren kan? Itu kan baru-baru juga. Terus kalau di masa seperti ini, Stefani juga masih main apa offline atau online juga main, sih? Saya online nggak bisa. Saya kan generasi kolonial, Bu. Jadi saya di sosmed kan nggak bisa iklan-iklan begitu. Saya belum belajar ke arah sana gitu loh. Tapi mulai saya belajar gitu loh. Seperti itu. Saya cuman kalau di Facebook itu kalau ada yang nyentil tentang prudensial, saya sudah bayar premi sekian lama, tapi ternyata saya dibohongin sama agent, nilai tunai saya habis. Itu saya juga menjawabnya bukan sebagai seorang agent, saya menjawabnya sebagai seorang sentuhin aja teman-teman di Facebook itu. Itu saya komenin kayak gitu. Itu aja kok. Intinya saya belum mencoba untuk sama dia gitu ya, memasarkan prudensial. Kenapa?
dikomenin nanti selanjutnya bangun hubungan sama dia kayak gitu. Iya, itu bisa juga kan gitu loh. Oke. Tapi kalau kesannya di awal kita sudah bilang bahwa kita ini agent, pasti kan mereka bilang, oh agent podo wae kan gitu toh. Kadang ketika orang ya, merasa kecewa ini kan, ya betul. Dia butuhnya adalah teman curhat. Ya, oke. Ya, makasih C. Yang penting aktivitas. Ya, thank you. Oke, yang lainnya. Ya, silakan. Stefani, mungkin ada saran untuk agen-agen di mana saat ini kan pandemi. Nah, bagi mungkin new agen, bagaimana prospek di era pandemi ini, C? Kan nggak sama seperti dulu. Kalau dulu kan mungkin kita canvassing, ya bisa juga seperti itu. Tapi saat ini kan kita nggak bisa lakukan yang seperti dulu lagi. Mungkin ada masukan gitu, C. Makasih. Iya, kalau menurut saya kembali lagi ke mindset ya. Kalau kita pandemi ini lebih tepatnya era yang sekarang adalah era digital. Tetap lakukan canvassing, cuman canvassingnya kan beda. Canvassingnya ya di dunia maya ibaratnya, secara online, pakai sosmed kan, tetap kan canvassing. Kan sekarang macam-macam ya, misalkan di Facebook, di IG, teman-teman kayak pasang status atau iklan klaim-klaim dibayar, itu kan diiklankan aja toh. Pasang status iklan dibayar karena COVID. Prudential punya banyak banget loh itu, dan luar biasa, 800 juta, seperti gitu ya, 700 juta, itu aja dipakai toh. Dan kalau dibilang kita nggak bisa lagi canvassing, sebenarnya bisa tetap, cuman memang apa ya, nggak seramai seperti dulu, nggak bisa rame-rame. Kalau sekarang mungkin teman-teman canvassing 1-2 orang berangkat, kalau teman-teman berani ya, protokol kesehatan tetap dipakai. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Masih banyak kok mal-mal buka. Mal-mal kan pada buka semua juga. Terus toko-toko juga pada buka kok gitu loh. Jadi tergantung kita. Yang penting teman-teman lakukan dengan konsisten. Jangan hari ini kanvas, terus besok enggak. Atau by phone kan bisa juga. Say hello dulu ke saudara atau teman yang lama nggak kita kenal. Itu dulu. Terus ditelepon rutin, baru nanti kita tukeran WA. Seperti itu yang saya lakukan sih. Terima kasih, C. Ya. Selamat pagi, C. Ya, pagi. Iya, mau nanya ini. Apa ini ada sih rencana ini kalau menurut pengalaman C. Stefani ya, ini ada calon nasabah dia sudah kena COVID sekitar 3 bulan, hampir 6 bulan lah, 6 bulan yang lalu. Ada 5 ini. Terus kira-kira kalau menurut C. Stefani gimana ya? Kira-kira kita arahkan kemana gitu loh. Dia sebenarnya ada interest ikut gitu. Ya besar sih, kelihatannya besar. Kalau menurut pengalaman C. Stefani gimana, Pak? Ya, kalau COVID sudah 6 bulan bisa diajukan. Sudah punya belum PPh Plus? Kalau belum punya PPh Plus ya fondasi yang pertama nasabah harus punya kesehatan dulu, Pak. Setelah itu naik ke CCP 88. Dia nggak punya asuransi. 5 orang ini nggak punya asuransi semua. Ya, berarti PPh Plus dulu atau PSS. Gitu ceritakan apa perbedaannya PPh Plus dan PSS. Jadi kalau saya bilang PSS itu adalah BPJS swasta. Oh, dia sudah punya. Kalau BPJS enggak, dia hanya punya BPJS saja. Ya, sekarang saya tanya ke nasabah biasanya, nyaman enggak dengan fasilitas yang diberikan BPJS selama ini? Pernah dipakai kecewa. enggak? Nyaman enggak? Iya. Nah, enggak kecewa. Selama ini dia pakai itu kecewa. Nah, kalau kecewa ya udah masuk aja ke PSS, ditambah lagi nanti masuk ke PPh Plus. Jadi itu dulu nggak maksudnya satu-satu dulu ya? Iya, fokus satu-satu dulu ya? Iya, satu-satu dulu, jangan langsung. Enggak, kira-kira jeda satu ke satu itu kira-kira berapa bulan gitu loh. Jadi harus tunggu, misalnya di isut sudah isut ya,
2 bulan, 3 bulan baru proses untuk selanjutnya gitu. Kalau sudah issued, ketika menyerahkan ringkasan polisnya, datang, cerita lagi tentang PCP 88. Boleh nggak? Boleh. Nanti kan beliau pertimbangkan dulu. Loh, aku baru ngambil. Ya nggak apa-apa Pak, ini sekedar informasi aja, sekedar sosialisasi, ada program baru yang namanya PCP 88. Di mana ketika, kalau ini kan Bapak sudah ada fasilitasnya, sudah ada proteksinya, ketika rawat inap sudah ada yang mengganti, jadi free kan? Nah, tapi perlu dipikirkan. Kalau COVID memang kalau sembuh-sembuh Pak 100% tidak ada efeknya. Tetapi untuk sakit yang lain seperti jantung, kanker, stroke, ketika keluar dari rumah sakit, itu kan masih ada efeknya. Kita tidak lagi bisa bekerja maksimal, tetapi justru biaya untuk berobatnya jauh lebih mahal. Seperti itu. Nah, ini ada satu program lagi pelengkap dari PPH Plus atau pelengkap dari PSS ini adalah namanya PCP 88, Pak. Dan ini premi pasti kembali. Buatkan aja langsung proposalnya. Ini untuk Bapak pelajarin aja dulu gitu. Kalau saya ya. Seperti itu. Nanti saya follow up lagi 2-3 hari atau seminggu. Tapi enggak sih, maksud saya itu enggak, COVID itu nanti bisa kambuh lagi enggak ya? Takutnya nanti 3 bulan dia ini lagi gitu. COVID bisa kambuh lagi loh sekarang. Makanya itu dia kan sudah punya riwayat COVID ya. Terus dia misalnya sudah ikut prudent, dia kena COVID lagi, apakah ya prudent terima dia? Kalau 6 bulan diganti ya, tetap ya? Iya, diganti. Nanti itu konsultasi leadernya ya. Halo? Itu minimal berapa bulan sih? Minimal ya? Setahu saya 6 bulan. Kalau Se 6 bulan sekarang bukan dikecualikan, dipospon. Tapi kalau sebelumnya itu langsung diterima. Sebelumnya ya, lebih dari itu ya? Iya. Karena COVID virus yang terakhir ini bisa kambuh. Kalau dulu kan ada yang bilang bahwa kalau sudah COVID nggak bakal kena COVID lagi kan? Tapi kenyataannya setelah COVID masih bisa kambuh kok kena COVID lagi. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Di situ. Ya, terus kan ditanya, loh Pak, ketika Bapak kena COVID, mohon maaf ya Pak, satu keluarga, kalau boleh tahu berapa biaya yang dikeluarkan Pak? Apakah BPJS full membayarnya atau gimana Pak? Sekedar ini aja sih Pak, buat sharing gitu. Enggak, soalnya dia melarikan diri, dia untuk biaya sendiri. Makanya habis banyak dia mulai mikir. Di mitra keluarga habis 150 itu sekitar 7 hari. 160 kan sayang gitu loh. Ya, oke, gitu aja deh. Terima kasih. Ya, yang penting dicoba terus Pak. Teman-teman, saya tambahkan ketika prospek cerita konsep dulu. Jangan langsung, cerita konsepnya dulu. Sehingga nasabah itu bisa nangkep apa sih tujuannya saya ikut PCP 88, apa sih tujuannya saya ikut PPH Plus, apa sih bedanya PPH Plus dan PSS. Kenapa sih saya harus ikut Prucinta, kenapa sih saya harus ikut Pru Warisan. Itu cerita konsep dulu.